Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita akan belajar SKI bab 1 dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu dakwah. Dakwah adalah ajakan kepada orang lain agar meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai rasul kita dan mengajak semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah kita belajar dakwah, kita akan belajar lagi masa awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada masa 40 tahun, Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro. Pada saat bertafakur, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-A'la ayat 1-5. Allah berfirman, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Setelah itu, Nabi Muhammad menceritakan kepada Khadijah. Khadijah mengajak Nabi menemui Warokoh bin Naufal. Dalam pertemuan itu, Warokoh menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir. Seorang Rasul yang diutus untuk menyebarkan agama Islam. Nabi mulai berdakwah saat turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Allah berfirman, فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan dua strategi, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan kepada keluarga terdekat dan kerabat terdekat. Yang pertama adalah kepada Khadijah sebagai istri Nabi, itu wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian Ali bin Abu Thalib, itu kaum pemuda yang masuk Islam pertama. Kemudian Abu Bakar, kemudian Zaid bin Haris, dan diikuti dengan yang lainnya. Orang yang memeluk Islam pertama disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Kalian bisa membaca di LKS kalian halaman 8 dan halaman 9. Anak-anak, dakwah yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, menyeru Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Dalam ayat tersebut, Allah menyeru kita agar manusia menghindari kemusyrikan dan mengajak kepada ketauhidan. Dakwah selanjutnya yaitu anak-anakku dakwah secara terang-terangan. Mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy, pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Namun, dakwah Rasulullah tidak bisa diberhentikan. Menghadapi ancaman tersebut tidak menjadikan Rasul mundur, dan sedikit demi sedikit semakin banyak yang memeluk Islam. Semoga
Sifat Rasulullah tersebut bisa menjadi suri toladan kita semuanya. Pembahasan pelajaran selanjutnya dibahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.